Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Mem Lila hari ini. Nah, kalian sudah 2 minggu berlibur. Bagaimana liburan kalian? Menyenangkan? Mem harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita hari ini akan belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang pengalamanku. Sepanjang 1 bulan ini, kita akan belajar tema 5 ya, tentang pengalamanku. Hari ini kita belajar subtema pertama, pembelajaran pertama, yaitu pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mempraktekkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana, berirama 2. Siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama. Siswa dapat memainkan pola irama sederhana. Di dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan sebagai berikut ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, di dalam ayat ini, bagaimana Tuhan Yesus meminta pengampunan kepada Bapa untuk orang-orang yang pada saat itu, yaitu sedang menyalibkan Yesus. Pada saat itu, Yesus akan disalibkan oleh orang-orang Yahudi ya. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak marah, tapi justru Tuhan Yesus meminta pengampunan untuk mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat adalah salah. Nah, Tuhan Yesus saja mau ya meminta maaf untuk orang-orang yang bersalah. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tapi Tuhan Yesus mau meminta maaf. Nah, bagaimana dengan kita ya, dengan kalian semua? Pada saat kita melakukan kesalahan, apakah kita mau meminta maaf? Sedangkan Tuhan Yesus saja, meskipun tidak bersalah, mau meminta maaf untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus adalah membuat kita diampuni, ya. Bagaimana dengan kita ya? Jadi kita harus mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kita memiliki banyak pengalaman menyenangkan. Pengalaman tersebut diperoleh di berbagai tempat. Salah satu tempat memperoleh pengalaman adalah di rumah. Di rumah kita tinggal bersama ayah, ibu, kakak, dan adik ya. Di rumah kita banyak melakukan kegiatan bersama keluarga. Belajar ya kalau kita di rumah akan belajar bersama mama ya, mungkin bersama kakak ya, bersama adik ya. Bagi yang perempuan ya, memasak bersama dengan mama ya, berkebun ya, berolahraga bersama, bermain bersama adik sama kakak ya, dan membersihkan rumah. Sesama anggota keluarga kita harus saling menyayangi, sehingga kita akan merasa senang berada di rumah ya. Kalau kita di rumah saling menyayangi, saling menghormati, maka kita akan senang berada di rumah ya. Nah, jadi bagaimana dengan kalian ya? Kalian harus saling menyayangi.
sekarang kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf ya. Nah, ungkapan permintaan maaf ini sangat penting di rumah ya. Di rumah mungkin kita tidak sengaja melakukan kesalahan, jadi kita harus meminta maaf. Nah, bagaimana meminta maaf yang baik ya? Nah, contohnya adalah Edi tidak sengaja menabrak Doni. Edi kemudian meminta maaf kepada Doni ya. Maaf Doni, aku tidak sengaja. Ya, meminta maaf dilakukan ketika melakukan kesalahan. Contohnya tadi Edi ya, secara tidak sengaja menabrak Doni, tapi Edi tetap meminta maaf. Meminta maaf menggunakan kalimat yang baik ya. Nah, kalian juga harus begitu ya. Pada saat melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf dengan sopan ya. Nah, ini contoh permintaan maaf ya. Nah, saya minta maaf ya. Saya tidak sengaja menginjak kakimu. Ya, tahu? Maafkan saya ya. Nah, Kak, aku minta maaf karena mematahkan penggarismu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita meminta maaf. Nah, berikut ini ada sebuah cerita. Nah, kita baca sama-sama ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Ayah mengukur panjang cermin bersama adik. Ayah mengukur dengan penggaris. Adik memperhatikan cara mengukur cermin. Pertama, pangkal cermin diimpitkan dengan angka 0 penggaris. 2, angka di ujung pada penggaris menunjukkan panjang cermin. 3, satuan panjangnya centimeter atau meter. Saat bersamaan kakak pulang sekolah. Kakak membuka pintu kamar. Pintu itu mengenai adik. Kakak minta maaf kepada adik. Maaf, Dik. Kakak tidak tahu kamu di belakang pintu. Tidak apa-apa, Kak. Nah, dari bacaan ini jelas ya. Ya, bagaimana kakak meminta maaf kepada adik ya. Meskipun kakak tidak sengaja mengenai adik ya. Adik pun pada saat dia meminta maaf, tidak marah-marah, tapi tidak apa-apa ya. Nah, itu bagaimana di rumah kita harus saling menyayangi sehingga tidak ada pertengkaran, oke? Nah, sekarang kita akan belajar mengukur panjang benda. Tadi di atas ya. Nah, bagaimana ayah mengukur panjangnya cermin? Kalian pasti mempunyai buku kan di rumah? Nah, sekarang berapa panjangnya bukumu? Coba kamu ukur dengan penggaris. Ya, di rumah kamu ukur bukumu dengan penggaris dengan bantuan mama ya. Nanti akan dibantu oleh mama. Ya, seperti ayah mengukur panjangnya cermin. Benda-benda di sekitar kita dapat diukur panjangnya. Panjang benda biasanya memiliki satuan centimeter. Kita juga dapat menggunakan satuan meter. Kita akan belajar tentang nada lagu. Bernyanyi bersama keluarga adalah pengalaman yang menyenangkan. Saat bernyanyi harus memperhatikan tekanan nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Ada nada yang tinggi, ada pula nada yang rendah. Nada ada yang panjang, ada pula yang pendek. Panjang pendek nada dihitung berdasarkan ketukan. Jumlah ketukan pada lagu disebut birama. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah tahu kan
setelah ini kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Nah, apa saja tugasnya? Nanti kalian lihat di classroom ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.